Halo teman-teman, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat. Salam sejahtera juga buat Anda semua. Dan sambil menonton pertandingan yang seru ya, di Liga 1 BRI antara PSM yang bertandang ke markas Cilegon atau Rans Nusantara, bermain di Pakansari ini, saya tetap ditemani oleh kopi tubruk gajah. Wah, ini nih. Wah, saya putar nih. Kopi tubruk gajah. Top, Anda ini coba. Ini aromanya sangat khas ya, dari biji kopi yang berkualitas. Oke, selain kopi gajah juga tetap saya dengan didukung oleh Astra Credit Companies atau ACC. Anda juga jangan lupa ya, kalau ingin membutuhkan biaya-biaya silakan, ada fasilitas dana, apalagi untuk tahun ajaran baru untuk pendidikan. Nah, ini dana untuk pendidikan perlu sekali buat Anda. Persiapan keuangan untuk biaya pendidikan anak. Ini bisa Anda dapatkan. Pembayaran uang pangkal dan uang semesteran. Itu dari ACC. Kita akan bicara duel yang seru. Berlangsung antara Rans menghadapi PSM Makassar. Ini pertandingan yang sebenarnya berlangsung pada 18 ya. Mungkin 18.30 kalau tidak salah. Tetapi karena hujan lebat, itu hanya main 26 menit, lapangan itu di Pakansari itu tergenang air dan sulit memang untuk kedua tim untuk bisa mengembangkan permainan mereka. Sehingga wasit memutuskan setelah berkoordinasi tentunya dengan kedua tim, ya mungkin dengan kedua pelatih, karena Rans ini dilatih oleh Rahmat Darmawan dan juga PSM ditangani oleh Bernardo Tavares, juga pasti kedua kaptennya juga. Ini sudah bisa melihat dan akhirnya mengambil keputusan untuk berhenti sambil menunggu hujan reda, itu di menit ke-26 ya, karena lapangan memang sulit untuk digunakan. Dan akhirnya pertandingan juga dilanjutkan, jadi tidak menunggu untuk ditunda pada esok hari, tapi dimainkan ketika lapangan dianggap sudah cukup untuk memenuhi syarat untuk bermain, untuk bertanding, sehingga Rans dan PSM berlaga. Dan dalam pertandingan lanjutan ini Rans lebih dulu membuat gol. Ini mengejutkan bagi kubu Juku Eja dengan pemain asal Jepang. Saya memakai kostum Jepang ini. Ya, Mitsuru Maruoka kalau nggak salah ya. Menit 31. Tembakan dari luar kotak penalti dengan kaki kanan ini masuk ke gawang PSM yang dijaga oleh Reza. Dan membuat mereka unggul di babak pertama. Namun di babak kedua hanya berlangsung 3 menit. Penyerang tengah atau yang bermain di lini serang, ya, pemain asal Brazil, Everton Nascimento, membuat gol indah. Mengontrol bola, membelakangi lawan. Ya, ada walaupun dia dikawal dengan ketat, ditempel oleh pemain belakang dari Rans, tapi dia membalikkan badan dengan melepaskan tembakan kaki kiri untuk menyamakan skor 1-1. Ini membangkitkan semangat bagi pasukan Ramang ini. Ketika 1-1 untuk terus bisa menguasai permainan, menekan, tapi Rans juga bermain cukup bagus, saling jual beli serangan. Tapi PSM dengan 1-1 ini tentunya motivasi bagi pasukan Tavares itu naik. Dan sepertinya memang pertandingan ini akan berakhir draw 1-1. Merasa puas bagi Rans dan juga bagi PSM, karena sampai di waktu normal 90 menit ini skor tidak berubah. Tetapi di injury time di +2, bagaimana Everton kembali bisa menggetarkan gawang Wawan Hermawan. Wawan tuh main tampil bagus. Ada 2-3 peluang yang mestinya menjadikan gol bagi PSM itu dimentahkan semua oleh Wawan. Termasuk di babak pertama ada tandukan dari Kenzo, juga pemain Jepang ya. Kenzo Nambu. Dan bisa ditip. Juga ada Everton ada 2 kali. Bahkan sudah berhadapan tembakan masih bisa dimentahkan oleh Wawan. Sekali dari tembakan bebas yang dibuat oleh Juran Fernandes juga masih bisa diblok oleh Wawan. Jadi Wawan sebenarnya tampil luar biasa. Kalau nggak ada Wawan udah banyak bisa bobol. Namun PSM bisa mendapatkan kesempatan untuk meraih 3 poin penting saat mereka tandang. Ini luar biasa bagi PSM di menit-menit akhir. Wajar kalau mereka memang baru gembira sekali melampiaskan emosional mereka di lapangan karena ini gol yang sudah tidak bisa lagi bisa dikejar oleh Rans. Ini sudah di saat-saat akhir, ya kan, di injury time, penambahan waktu. Jadi memang 3 poin mereka dapat terasa sangat mahal. Sangat penting sebelum balik ke Makassar, pasukan Tavares ini. Dan ini menjadi kemenangan ketiga mereka dengan 1 kali imbang, karena ada imbang melawan Persija.
di Parepare di Stadion B.J. Habibie, dan sekarang 10 poin membuat PSM ini naik ke peringkat ketiga. Ya, duduk bersama-sama di posisi atas dengan Madura United dan Tira Persikabo, sama-sama 10 poin. Tapi memang hanya selisih gol aja yang membedakan, di mana Madura tetap memimpin. Ya, karena Madura juga mendapatkan hasil imbang ketika melawat ke markas Persebaya. Ya, bermain imbang 2-2 dengan Persebaya, dan ini membuat mereka terhindar dari kekalahan yang mestinya bisa mereka dapatkan, karena itu gol balasan dari klub Beerschot itu di menit akhir juga sama. Ini injury time, sama seperti gol yang dibuat oleh Everton Nascimento untuk PSM ke gawang Rans itu di menit-menit di injury time terakhir. Itu yang membuat Madura ini bisa melepaskan diri dari ancaman kekalahan melawan Persebaya, walaupun ada insiden-insiden di sana dengan kepemimpinan wasit yang oleh kubu Persebaya dianggap tidak bagus, kepemimpinan dari wasit Mansur, ya, yang bikin juga manajer Yahya Al-Kathiri ini mencak-mencak, mengirim surat ke PSSI untuk bisa melihat apa yang dilakukan oleh Mansur ini, dengan salah satu di menit ke-53 tandukan dari Zilvio kalau tidak salah itu dianulir, padahal ini gol murni yang dianggap oleh, dan banyak memang menyaksikan, melihat dari tayang ulang, ya, berulang-ulang kali, dan ini sudah menjadi viral bahwa memang tidak ada gangguan apapun dan ini murni, tapi dianulir oleh Mansur. Ini yang dipertanyakan. Ya, kalau memang itu masuk sudah 3-1 duluan, karena dalam posisi sedang unggul 2-1 PSM yang melawan Madura setelah sempat tertinggal lewat gol Lulinya, penyerang dari Madura United, dan mereka bisa membalikan keadaan di sana. Ya, ini pertandingan yang seru juga yang terjadi di Surabaya. Tapi kita kembali ke PSM. Ya, ini tim yang sangat bagus, sangat luar biasa, karena PSM juga sedang bersiap untuk tampil di final Piala AFC untuk zona ASEAN, ya, masih untuk kawasan ASEAN, menghadapi Kuala Lumpur FC pada tanggal 24. Jadi ini modal kuat sebenarnya bagi PSM ketika menang saat tandang melawan Rans, mendapatkan 3 poin, mereka kembali ke Makassar untuk bersiap menatap laga yang sangat penting. Tapi mereka harus tandang, ya, harus ke Kuala Lumpur. Namun sebelum itu mereka harus bersiap juga pada hari Sabtu itu menghadapi Arema Malang, bermain di Gelora B.J. Habibie di Parepare. Nah, mungkin sebenarnya ini kalau untuk mementingkan yang lebih tinggi, karena membawa PSM juga membawa nama negara, ya, ini bagus sekali. Kemudian sekarang akan bermain melawan Arema. Mestinya ini juga ditunda dulu melawan Arema, sehingga memberikan ada masa kebugaran lah buat pemain-pemain PSM untuk fokus menghadapi Kuala Lumpur City, ya, di babak final zona ASEAN ini untuk Piala AFC. Tapi ya di jadwal mereka harus bisa bermain melawan Arema. Tinggal tergantung dari kubu PSM ini. Bisa aja mungkin menyurat ke PSSI untuk minta keringanan atau ke PT LIP, ke Liga. Tapi saya tidak tahu apakah diterima atau tidak, karena memang jaraknya sangat pendek. Ini berbahaya, karena PSM itu juga datang dengan agak pincang, ya, karena Anan dan Yuran Fernandes ini kan kena kartu merah ketika menghadapi Kedah Darul Aman dan menang 2-1. Namun ke sana 2 pemain belakang yang sangat kuat, ya, ini tidak akan bermain. Nah, ini yang juga perlu dipertimbangkan, saya pikir, kalau ada masa istirahat yang panjang kan, dengan Arema nanti aja bermain untuk berikut setelah pulang dari Kuala Lumpur, ini bisa, ya, ada pertimbangan khusus lah. Ya, tapi semua tergantung dari PT LIP dan PSSI dan juga dari kubu PSM kalau ingin bisa membuat mereka segar, karena harus benar-benar mempersiapkan diri menghadapi pertandingan final. Ini sangat penting bagi PSM karena sudah bisa ada di babak final, ya. Namun apapun itu, sekarang PSM patut untuk bisa bersyukur bahwa mereka sekarang sudah ada kembali ke atas setelah sempat tertahan. Dan kalau memang harus bertanding melawan Arema, ini kesempatan buat PSM karena bermain di kandang tentunya tidak pernah kalah, ya, karena mereka tampil bagus mengalahkan Bali United juga dengan 2-0. Masih draw dengan Persija, jadi masih oke lah Stadion B.J. Habibie ini, ya. Karena mereka belum kalah di sana. Semoga melawan Arema juga mereka harus bisa menuntaskan ini dengan 3 poin. Tapi kan akan berbahaya kalau ada 1-2 pemain, misalnya Pluim cedera, sang kapten, atau Everton cedera, akan berbahaya tentunya di saat mengemban misi menuju ke Kuala Lumpur untuk main di final Piala AFC, ya. Tapi kita ikuti aja dengan rules, dengan jadwal yang ada. Kalau bisa menang, PSM masih bisa menatap berada di puncak
lagi. Namun Madura United juga akan berhadapan dengan tim yang mungkin bisa mereka kalahkan. Main di kandang lagi. Mereka balik. Mereka menghadapi Dewa United. Kesempatan untuk menang ada. Ya. Kemudian Rans memang akan menjamu Persija. Tapi ini dalam duel yang seru. Karena Persija juga ingin memenangkan laga. Ya, pertandingan-pertandingan lain juga banyak seru. Karena Persib Bandung yang sudah mendapatkan kemenangan lawan PSIS kemarin. Persib Bandung harus ke Segiri. Ke markas Borneo. Oh tidak, Persib ini harus ke PSIS ya, karena Borneo itu akan menjamu Persebaya Surabaya. Itu di jadwalnya. Dan Borneo sedang bagus 9 poin sekarang. Wah enak dia mengejar bersama dengan Persita. Ya, dia untuk bisa mengejar Madura, mengejar Persikabo dan juga dengan PSM Makassar. Jadi di saat mereka menjamu Persebaya ini pertandingan yang seru bagi Borneo. Tentunya mereka tidak ingin kalah ya. Ingin mendapatkan 3 poin, demikian juga dengan Persebaya Surabaya. Ya. Kemudian Persib yang harus ke Sleman, menghadapi dengan PSS Sleman. Ya, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi Alfred da Silva dan kawan-kawan. Apakah mereka mampu mengalahkan Sleman nantinya. Memang laga-laga yang sangat seru yang kita akan nantikan di akhir pekan ini. Sampai di sini review saya tentang satu pertandingan yang seru, yang hampir saja ditunda. Namun bisa diselesaikan juga setelah istirahat beberapa menit karena hujan antara Rans dan PSM top. Ya. Juku Eja mendapatkan 3 poin krusial dan membuat mereka sekarang ada di atas. Selamat buat Juku Eja, Ewako PSM, Ewako Makassar. Sampai di sini. Ciao.